Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Arif Fariza, peserta Latsar CPNS KPU tahun 2026 dari Satker KPU Kabupaten Batanghari. Melanjutkan lagi dari video sebelumnya, yaitu pada lesson learning agenda 2 hari ketiga, agenda kedua hari kedua, yang mana pada hari ini adalah merupakan lesson learning agenda 2 hari ketiga. Memasuki video ketiga, kita akan membahas poin keempat dalam core value ASN, yaitu harmonis. Di lingkungan kerja yang memiliki tingkat tekanan tinggi seperti KPU, harmoni bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Perbedaan latar belakang, suku, agama, maupun pemikiran di antar rekan sejawat adalah kekayaan yang harus dikelola setiap sikap saling menghargai. Seorang ASN harus menjadi jembatan, bukan pemisah. Dengan membangun suasana kerja yang kondusif dan peduli terhadap sesama, kita menciptakan energi positif yang mendukung produktivitas. Ingatlah bahwa kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah hasil dari kerja kolektif yang harmonis di seluruh tingkatan sekretariat. Poin kelima yaitu loyal. Bagi kita di KPU, loyalitas memiliki makna yang sangat mendalam. Dedikasi penuh untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nama baik instansi, pimpinan, dan sesama ASN. Loyalitas juga berarti keteguhan dalam menjaga rahasia jabatan dan negara. Di tengah arus informasi yang begitu deras, sikap loyal diuji dengan cara tetap setia pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak boleh goyah oleh intervensi politik manapun demi menjaga kemurnian suara rakyat. Selanjutnya, lesson learn yang didapat dari tugas agenda kedua hari ketiga, yaitu melalui penyusunan deskripsi aktualisasi individu. Pembelajaran utama yang didapat adalah pemahaman bahwa nilai berakhlak bukan merupakan beban kerja tambahan, melainkan ruh yang harus menyertai setiap tahapan kegiatan dalam sasaran kinerja pegawai. Kita belajar untuk membedah satu kegiatan sederhana menjadi tahapan-tahapan yang sistematis, di mana setiap langkahnya memiliki dimensi etika dan profesionalisme, seperti bagaimana nilai akuntabel mendasari pelaporan atau nilai adaptif yang mendasari penggunaan teknologi dalam bekerja. Lalu berikutnya tugas analisis kelompok. Tugas analisis kasus kelompok memberikan pelajaran mengenai dampak nyata dari sebuah keputusan. Dengan membedah pelanggaran dan penerapan nilai oleh aktor-aktor dalam kasus, kita memahami bahwa satu pengabaian terhadap nilai, misalkan ketidakjujuran, dapat berdampak luas pada kepercayaan publik dan integritas instansi secara keseluruhan. Dalam analisis kasus, ini berfungsi sebagai cermin untuk menghindari malpraktik serupa di lingkungan kerja sendiri. Bagian gagasan alternatif atau pemecahan masalah mengajarkan kita untuk berpikir sebagai administrator publik yang inisiatif dan solutif. Pembelajaran yang dapat kita petik adalah setiap solusi yang ditawarkan selalu membawa konsekuensi. Kemampuan untuk memetakan konsekuensi sebelum mengambil tindakan adalah ciri ASN yang kompeten. Solusi terbaik adalah solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mengembalikan marwah nilai-nilai berakhlak di dalam organisasi. Lalu pada tugas ini kita menggunakan format matriks, yang mana dalam tugas individu melatih pola pikir yang struktur dan terukur. Kita belajar bahwa profesionalisme seorang ASN diukur dari sejauh mana ia bisa mempertanggungjawabkan setiap langkah kerjanya secara tertulis dan logis, selaras dengan regulasi yang berlaku. Ada pula kesimpulan yang didapat dari lesson learn agenda kedua hari ketiga ini, yaitu tugas-tugas ini mengubah perspektif kita dari sekedar mengetahui nilai berakhlak menjadi merasakan kebutuhan untuk menerapkannya secara konsisten demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas tinggi.